Halo anak-anak, Ibu akan menjelaskan pengamalan sikap Pancasila sila keempat di tempat wisata. Sebelum pergi berwisata, sebaiknya kita berdiskusi bersama seluruh anggota keluarga. Gunanya adalah yang pertama, memilih atau menentukan tempat wisata yang akan dikunjungi. Yang kedua, berdiskusi untuk menentukan waktu yang tepat untuk berwisata. Yang ketiga, untuk menentukan dan memilih benda apa saja kebutuhan yang akan kita bawa berwisata. Yang keempat, kita berdiskusi untuk menentukan atau memilih makanan. Dan manfaat yang terakhir adalah untuk menentukan dan menyiapkan alat transportasi yang akan kita gunakan. Ada beberapa sikap yang baik yang harus kita lakukan saat berdiskusi. Yang pertama, berbicaralah dengan bergantian. 2. Dengarkanlah saat anggota keluarga yang lain sedang berbicara. 3. Berbicaralah dengan menggunakan kata-kata yang santun. Dan yang terakhir, menerima hasil diskusi dengan senang hati. Selain itu, ada beberapa sikap yang harus kita hindari ketika berdiskusi. Yang pertama, tidak memaksakan keinginan pada orang lain. 2. Tidak mendengarkan orang lain berbicara. 3. Memotong pembicaraan. Dan yang terakhir, marah saat pendapat tidak diterima. Selanjutnya, pengamalan sikap Pancasila sila kelima di tempat wisata. Saat berada di tempat wisata, kita harus melakukan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Hak yang bisa kita terima saat berada di tempat wisata adalah kita boleh memilih tempat wisata yang aman, nyaman, bersih, dan indah. Selain itu, kita juga dapat menikmati keindahan alam dan mendapatkan fasilitas juga pelayanan yang baik saat berada di tempat wisata. Adapun kewajiban kita saat berada di tempat wisata adalah yang pertama, kita harus mematuhi aturan yang berlaku di tempat wisata. Yang kedua, kita harus menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan di tempat wisata. Selain itu, kita juga harus mematuhi standar kesehatan yang berkaitan dengan penyebaran virus corona. Yang pertama, harus menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak minimal 1 meter saat berada di tempat wisata. Itulah tadi penjelasan singkat tentang pengamalan sikap Pancasila sila keempat dan sila kelima di tempat wisata. Semoga anak-anak sekalian dapat memahami dan melaksanakannya. Terima kasih.